Dengan cara itu maka pembangunan itu bisa secara sinergis, bisa secara sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang penting ini, ya, ini yang kita tanamkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, visi misi setiap kandidat dari PD Perjuangan itu kita akan review. Termasuk karena saya itu bidang saya ya, karena saya di DPP sebagai ketua bidang ideologi dan kaderisasi. Kita akan review visi misi dan programnya apa sesuai dengan visi misi Indonesia Merdeka. Bagaimana kita bisa membangun Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bagaimana kita bisa mewujudkan tujuan negara 4 misi itu, ya toh, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut ya melaksanakan perdamaian ketertiban dunia. Ya, ini kita baru terjemahkan dalam program. Makanya perdata prosesnya sangat panjang ya. Supaya apa? Visi misi kepala daerah itulah yang menjadi RPJMD di daerah itu, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Betul tidak? Jadi jangan asal-asalan kau bisa bikin visi misi, harus benar ini. Satu. Yang kedua, visi misi dan program itu adalah kontrak. Ketika nanti saya kepilih, ya, saya melaksanakan ini loh. Tawaran kepada masyarakat, kontrak ya politik pada masyarakat untuk dilaksanakan. Maka daripada itu betul-betul kita apa ya, sangat selektif ya, sangat rigid ya untuk betul-betul bisa menjaring, bisa menetapkan pasangan calon kepala daerah ini. Selain untuk yang Medan ini ya, Mas Bobi ini ya, saya bilang sama dia ya, kita ngomong visi misinya Medan ini kita juga review loh. Oh, tetap direview. Kita nggak peduli. Dan Mas Bobi itu tetap mengikuti sekolah partai. Mas Aulia juga mengikuti sekolah partai. Kita review semuanya ya. Nah, supaya dicek betul bener nggak. Jadi tidak ada misalnya, oh ini anaknya ini macam ini, no. Berarti semuanya sama. Berarti tidak ada yang dapat privilege atau keistimewaan, Pak. Selain sukses di 12 daerah tadi, Pak, ada juga kita PDIP itu gagal di Samosir sama di Karo, Pak. Dan itu kemarin kayaknya sempat ke MK, Pak. Itu apa kira-kira penyebabnya kemarin kegagalan itu? Sebagai bahan evaluasi mungkin. Bahan evaluasi kita satu ya, konsolidasi partai memang kita kurang betul-betul maksimal ya, padahal potensi menang besar ya. Yang kedua persoalan money politics. Oh ya, money politics ya. Ya, di Karo sama Samosir ya. Jadi dengan pilkada secara langsung seperti ini ya, salah satu penyakit utamanya adalah politik uang. Politik uang. Ini bisa gila-gilaan. Bahkan saya tukar, aduh kalau dinilai itu bisa sampai puluhan miliar, bisa sampai ratusan miliar. Untuk menjadi kepala daerah. Nah sekarang kalau bisa jadi dengan biaya politik demikian besar, oh jadi apa daerah itu? Ya. Ini juga menjadi apa namanya, menjadi catatan kita karena kebetulan saya di Komisi 2 ya. Janganlah nanti di dalam pilkada ya itu kita hanya terpaku kepada aspek-aspek prosedural, demokrasi prosedural. Ya, tetapi kita harus dorong menjadi demokrasi substansial. Oleh sebab itu penyelenggara pemilu ini harus sehat dulu nih. Oh, harus sehat dulu, Pak. Maksud dalam tanda kutip ya. Ya, sehat dulu, betul-betul tidak bisa disuap. Betul-betul tegas kalau ada money politik ya, penyelenggara ya. Ini harus berani ya. Demikian juga ya aparatur ya. Ya, TNI, Polri, Kejaksaan ini harus berani juga. Harus berani ya. Supaya apa? Supaya betul-betul pilkada yang membutuhkan biaya sampai triliunan rupiah itu mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bagus. Betul, Pak. Yang berintegritas, yang bisa kerja. Kan gitu kan? Ya. Ini yang menjadi tantangan kita. Bagaimana caranya kita ke depan harus bisa memerangi ya sistem pemilu kita yang sangat mahal ini, termasuk juga merancang aturan-aturan yang ketat. Berdata, saya ini kan bukan pengamat, saya ini pelaku. Jadi paham. Saya pernah dicalonkan di DKI Jakarta,
bersama-sama dengan Pak Ahok. Ya. Saya juga pernah di Sumatera Utara bersama-sama dengan Pak Sihar, Pak Sitorus ya. Jadi saya paham bahwa inilah sebetulnya penyakit kita. Makanya saya tidak heran kalau banyak kepala daerah terpilih itu lebih dari 50% masuk penjara gara-gara pelanggaran pidana. Coba, biayanya sangat mahal. Ini tantangan kita, ini harus dijawab. Harus dijawab ke depan. Ya. Berarti jangan sampai kita jadi pemilihan kepala daerah itu membutuhkan biaya besar, membutuhkan energi yang besar, waktu yang besar, tapi hasilnya beberapa bulan atau beberapa tahun yang terpilih masuk ke bui gitu Pak ya. Itulah poinnya Pak ya. Kan ini, makanya saya bilang hati-hati. Ya. Karena sistem yang liberal ini sistem liberal ini itu juga mempunyai banyak dampak negatif. Betul. Ya, yang harus kita jawab. Kita harus atasi. Ya, dampak negatifnya harus kita atasi. Demokrasi ini kan bukan tujuan. Ya. Sistemnya sekarang kan bukan tujuan, hanya sarana. Betul. Sebagai sarana alat gitu ya, untuk bisa melahirkan, misalnya memilih orang nih, melahirkan orang-orang yang baik, bisa dipercaya, punya integritas, punya kapasitas, kan begitu. Nah ini, saya salah kalau misalkan demokrasinya tujuannya, aduh.